seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus di bab 5 nomor 2. Sri Kandi, silakan. Ya, kalau suaranya dikerasin Bang Ji, kecil kali. Kalau aku terang Bang Andi ini dulu ya. percuma. Bang Andi mau Bang Dem kan. Ya, siap. Diterangkan aja Bang J, jangankan Anda, kitab Anda saja saya percaya loh. Kitab Anda saya percaya loh. Apalagi Anda. Kitab Anda saja saya percaya, apalagi Anda. Silakan Anda terangkan. Ada artinya, nggak ada gunanya. Mungkin dari Bang Dem apa Bang Andi, silakan mau bantu. Itu Bang J-nya bicara tapi Ya, saya mau kecil kali. Suaranya kecil. Oh iya, suaranya kecil. Nggak Deketin kedengeran. Bang J, tolong. Bicara bisa? Silakan Bu, silakan. Bisa saya bicara? Bisa. Ya, silakan. Oke, tadi membahas mengenai Bikana tadi ya, dengan berjilbab bahwasannya dia pengikut daripada dia mengagumi yang namanya ini Islam gitu loh. Kalau menurut iman percaya saya Kristen ya, Protestan. Iya, silakan. Dan saya sangat kagum dengan Martin Luther. Itu ya. Ditelusuri dulu. Saya sangat kagum dengan Martin Luther, dan saya tahu autobiografi tentang Martin Luther itu sendiri. Oke, saya kepengen untuk membahas mengenai baju nih dulu. Di dalam iman percaya saya, itu bukan hanya berdasarkan atas baju saja. Kalau kita hanya melihat berdasarkan baju saja, yang tertutup, yang terbuka, itu sangat sempit pola berpikir kita. Sebagai seorang Kristen ya, sangat sempit sekali pola berpikir saya ketika iman saya hanya diarahkan kepada pakaian yang saya kenakan saja gitu loh. Luar biasa, kalau hanya berdasarkan pakaian saja, saya menyatakan iman saya ada di dalam Tuhan saya gitu loh. Itu menurut iman saya. Nah itu, karena begini. Faktanya banyak yang tertutup kan, seperti yang kita ketahui bersama, banyak yang tertutup kan agak kacau juga kehidupan pribadinya gitu loh. Nah, tapi bukan berarti yang terbuka juga imannya itu nggak kacau, bukan berarti seperti itu. Nah, itu pola berpikir kita harus mengerti. Dan seperti yang saya tekankan tadi, bahwa saja kalau iman kita hanya ditimbulkan berdasarkan pakaian yang kita kenakan saja, itu sangat sempit pola berpikir kita. Itu menurut iman saya ya. Oke. Kemudian ada apalagi yang tadi diinikan? Efesus 5 nomor 2. Bisa diini? Yesus mempersembahkan, dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos yang mana yang minta persembahan darah manusia? Efesus 5 ayat 2. Bentar ya, saya. Oke, di dalam Efesus 5 ayat 2, hidup sebagai anak-anak terang. Saya bacakan perikopnya ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai anak terang, dan saya imanin sebagai anak terang. Itu gambar judul perikopnya dulu ya. Judul perikopnya, hidup sebagai anak terang. Bagaimana caranya gambaran kita sebagai pengikut daripada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup sebagai anak terang itu bagaimana gitu? Itu artinya apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita hanya mengasihi
mengasihi diri kita sendiri, nah itu kita harus menunjukkannya kepada sesama juga, kepada Tuhan. Ketika kita hanya mengatakan bahwasanya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi diri kita dan kepada sesama juga, itu impossible. Jadi di sini dikatakan judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau misalnya yang dia bicarakan tadi yang mengenai Efesus 5 ayat 2, yaitu bunyinya, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu, bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, itu artinya apa? Untuk menghujat sesuatu pun, misalnya kalau kita melihat ada orang nih melakukan tindakan kesalahan, melakukan tindakan jahat yang tidak berkenan di hati Allah yang kita tahu ya, itu pun kita tidak layak untuk menghujatnya gitu loh. Itu sangat ininya, artinya bahkan itu kerasnya ini perintah Tuhan itu ya, kerasnya perintah Tuhan itu ketika kita melihat saudara kita salah nih, ya kita doa kepada Tuhan supaya dia mengetahui kesalahan dia, bukan kita langsung fitnah dia, kita langsung hajar dia bisa, bukan seperti itu gitu loh. Sama halnya seperti saya rasa pernah saudara juga untuk ngedengar tentang yang orang-orang yang berzinah, bagaimana orang-orang yang ini mengapanya gitu, mengajarnya dan hanya kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan sendiri berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, aku sendiri pun tidak akan menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu tajam sekali kalimatnya. Aku sendiri pun tidak akan mengini kamu gitu, menghukum kamu gitu loh. Dan kepada orang-orang Farisi dia ngomong apa? Bagi kamu yang tidak pernah melakukan dosa, silahkan lempar perempuan ini dengan batu. Benar nggak? Silahkan lempar perempuan ini dengan batu. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita manusia yang tidak berbuat dosa? Artinya apa? Artinya semua karena kasih karunia Allah. Tapi bukan berarti karena kasih karunia Allah kita bertindak semena-mena. Kita bertindak seenak kita gitu loh. Justru karena kasih karunia itu, kita dimampukan Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya gitu loh. Itu menurut iman saya gitu. Karena kasih karunia aku dimerdekakan, kan begitu ya. Karena kasih karunia aku dimerdekakan. Bukan berdasarkan atas saya yang aku kenakan gitu loh. Itu. Iya. Udah Bu? Udah Bu. Udah. Oh, udah. Langsung Bang. Iya, jadi Ibu menerangkan, mohon maaf enggak nyambung dengan pertanyaan saya gitu ya. Yang saya tanya, pertanyaan saya kan jelas, bahkan Ibu membaca dalil. Masalahnya Efesus 5 ayat 2 isinya itu. Efesus 5 ayat 2 di sini tertulis itu. Efesus 5 ayat 2, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Di Efesus 5 ayat 2 isinya, tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Itu isi daripada Efesus 5 ayat 2. Bukan yang diinikan apa gitu, enggak. Yang Bapak bilang tadi, enggak kayak gitu isinya gitu loh. Baca Ibu. Bisa diini. Ibu mungkin beda kitab kali ya. Isi dari Efesus 5-nya nomor 2-nya beda kitab dengan kitab saya. Saya kitabnya terbitan 60-an, tahun 60-an. Ibu tahun berapa? Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Yang jadi masalah Pak, yang jadi masalah, yang saya baca dan saya buka itu tidak sesuai dengan isi yang Bapak nyatakan gitu loh.
isi yang di sini adalah tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, kalau Bapak katakan itu yang tahun 60-an, saya kurang paham Pak. Yang pasti saya buka yang saat ini gitu loh, Alkitab saat ini. Saya tidak tahu apakah itu revisi atau segala macam, saya tidak tahu. Yang Ibu pasti itu baca yang kitab apa? Betul itu. Ibu baca kitab apa? Alkitab Baca perjanjian kitab baru. terjemahan baru dulu. Itu nomor 3 yang ibu baca. Saya minta nomor 2. Saya pun tahu Bible itu sudah ada di Oh, ya, sorry, sorry. nomor 2-nya Bu. Sorry. Ibu jangan baca nomor 3. Oh ya, sorry. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Benar? Iya, pertanyaan Karena- saya di situ bukan Allah, di situ Theos. Theos itu masih umum dia. Dia tidak menuju kepada satu nama gitu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan Theos, dewa pun disebut Theos. Theos mana, dewa mana yang menginginkan persembahan korban darah manusia? Yesus kan manusia, Bu. Dipersembahkan kemudian, menyerahkan dirinya sebagai persembahan. Nah, Yesus dipersembahkan ke Theos mana? Tuhan tidak mau persembahan manusia, nggak mau Tuhan itu. Alasannya Bapak tahu kenapa? Di dalam Karena imam, tidak ada. Benar, bentar dulu Pak. iya, silakan. Alasannya karena tidak ada manusia yang sanggup sebagai dupa yang harum gitu loh. Tidak ada manusia yang sanggup. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah menurunkan semua. Nah, dia sudah menurunkan hakim-hakim, dia sudah menurunkan raja, dia sudah menurunkan nabi. Tidak ada satupun yang bisa untuk mewakilkan, kan gitu kan? Tidak ada, dia sudah menurunkan semua, nabi sudah diturunkan apa. Jadi Allah sendiri ini gitu loh, bernubuat bahwasanya karena dia sudah melihat semuanya kan, tidak ada manusia yang mampu untuk menjangkau gitu loh. Misalnya udah dikasih perintah nih 10 hukum Taurat, bahkan 10 hukum Taurat itu pun itu mereka tidak mampu untuk menjalankan itu. Akhirnya Allah sendiri yang datang dalam bentuk rupa manusia gitu loh. Allah sendiri yang datang dalam wujud manusia untuk mengabarkan Itu ajaran- kepada umatnya. Itu ajaran Kristen, Bu. Iya, benar. Itu bukan menurut ajaran iman para saya, nabi Pak. itu. Iya, iya. Iya, Ya, saya katakan itu ajaran Kristen. Bentar dulu. Forumnya kan di sini dialog Kristen naik. Oke, saya sebagai orang Kristen naik dong, gitu loh. Iya Iya. kan? Saya sebagai orang Kristen naik. Karena di sini judul parekopnya Iya. dialog Kristen. Saya hanya mengatakan itu agama Kristen. Gitu loh, Pak. Gini loh, karena ini topiknya kan mengenai dialog Kristen naik. Benar toh? Karena di Iya, dalam- saya cuma mengatakan yang ibu terangkan itu ya agama Kristen, bukan agama para nabi. Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan anak manusia? Kan gitu. Gini lah Pak ya, bentar. Menurut iman percaya saya, ya, semuanya sudah diturunkan nih. Yang pertama diturunkan siapa tuh? Nabi, hakim-hakim, raja, semuanya sudah diturunkan. Dan Tuhan melihat tidak ada satupun yang sanggup untuk menjangkau manusia itu sendiri, kecuali Allah itu sendiri yang datang dalam wujud manusia. Yang pemikiran kita ini tuh yang belum mengenal Allah ya, itu masa Tuhan dalam wujud manusia sih nggak masuk akal dalam ranah pola berpikir, benar nggak? Nah itu, jadi menurut iman percaya saya, kenapa dia datang, kenapa dia turun gitu loh? Karena dia melihat gitu loh, tidak ada satupun yang sanggup. Itu makanya dia datang, karena yang harus datang itu yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang tidak bercacat celah gitu loh. Sementara yang ini kan, yang di ini kan masih bercacat celah toh. Diingatkan satu pun tidak ada yang sanggup kan. Siapa tuh nabi yang sanggup, yang jadi dupa gitu. Tidak ada yang sanggup. Bang Andi dulu, Bang Andi dulu, Bang Andi, jangan buka baju, saya turunin nanti. Itu menurut iman percaya saya gitu loh. Itu menurut iman percaya. Iya. Maaf. Boleh nggak gitu loh. gantian? Boleh nggak gantian? Saya lihat di sini forumnya dialog Kristen naik, makanya saya naik gitu. Oh ya, silakan. Oke. Jadi
Itu adalah iman Kristen. Saya hargai. Itu iman Kristen. Mau seenak apapun dia mengatakan, ya itu iman Kristen. Tapi apakah itu berkesuaian dengan firman Tuhan? Tidak. Kalau firman Tuhannya kan jelas tuh, bahwasanya Tuhan ketika ingin menghapuskan segala dosa manusia, ya cukup manusia itu bertaubat dari dosa-dosanya. Itu solusi. Dan kalaupun mereka melakukan korban, maka korban yang diberikan kemudian itu adalah hewan. Coba kita lihat, ini data Bu. Ibu tak dari tadi ngomong tapi nggak ada data. Saya kasih data. Dalam Yehezkiel 18:20 nomor 22. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas kefasikannya. Tetapi, nah ini Tuhan kasih solusi. Jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka, segala dosa yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dirinya. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Selesai. Oke. Ada Bentar dulu. Sabar. Ya. Sabar. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Tuhan, bertaubat. Yesus pun mengajarkan bertaubat. Terus Iya, dari saya mana? paham maksud Bapak. Dari mana Paulus itu mengambil ide bahwa Tuhan datang menjadi manusia untuk mati di atas salib untuk mempersembahkan darahnya kepada Theos. Theos yang mana yang membutuhkan darah manusia? Nggak ada. Di sini bukan Theos ya Pak ya. Ayat 2 yang terakhir itu bukan Theos. Saya tidak tahu kitab Alkitab Bapak yang versi berapa yang Bapak katakan, tapi di sini di Alkitab saya itu bukan Theos tetapi Allah. Gitu Ya, loh. original teksnya aslinya apa yang tertulis, Bu? Saya kurang paham. Yang pasti saya baca yang depan Theos, Bu, saya. Theos, Itu bukan Theos. tapi Allah. Original teksnya itu Theos. Memang sengaja Lembaga Kitab Indonesia menghilangkan kata Theos supaya tidak ke Yunani-Yunanian, Bu. Itu fakta. Silakan. Oke, terserah Bapak mau ngomong apa, tapi ini iman saya pribadi ya Pak ya. Iya, Iman saya pribadi terserah dengan iman Ibu. bertobat. Saya tidak peduli dengan iman Ibu. Saya berbicara berdasarkan original teks. Bentar, Pak. Silakan. Oke, saya ngomong dulu ya, bentar. Apa kau bahas-bahas itu? Apakah ada di antara kita yang bertobat? Itu dulu, bentar dulu ya. Kalau sebelum datangnya Tuhan, itu dikasih 10 kontrak buat ini ya, buat orang yang kedepannya mau ini Tuhan gitu loh. Salah satu di antaranya jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta, artinya berbohong ya. Iya. Apakah ada di antara kita? Di antara kita lah yang ada di room ini 1.100 orang ya, apakah ada di antara kita yang mampu untuk melakukan itu? Karena kalau dikatakan bertobat adalah tidak melakukan kesalahan apapun dalam hidup, benar nggak? Tidak melakukan satu kesalahan apapun dalam hidup, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak mencakap, tidak berzina. Apakah ada di antara kita yang mampu melakukannya? Ya, bertobat Di aja. era saat ini, di era Bertobat aja. dulu Pak, paham nggak arti Hanya bertobat bentar dulu, Pak. aja. Paham nggak arti dari bertobat? Begitupun sebaliknya, Bu. Begitupun sebaliknya. Ada nggak orang yang setelah Yesus mati itu tidak melakukan dosa lagi? Bentar dulu saya jelasin. Saya jelasin dulu. Ibu jangan berkhotbah di sini. Kita tanya jawab, kita Bertanya, Bu. TikTok. Kalau bertanya dijawab makanya, Bu. Apakah ada yang Saya tanya Apakah ada apa yang Ibu benar-benar- menjelas. Sekarang sebaliknya saya tanya, apakah setelah Yesus mati dipersembahkan kepada Theos, manusia tidak berbuat dosa lagi? Ayo. Jawab saya. Damai putus-putus ini. Ayo. bentar dulu. Kalau masih ada yang melakukan dosa, berarti Yesus harus turun lagi untuk mati lagi. Ayo. Bentar dulu. Apa sih arti dari kata bertobat bagi Bapak? Itu dulu. Bertobat Apa sih itu arti dari kata bertobat? menyesali perbuatan yang telah melanggar perintah Tuhan. Begitu dia bertobat, dia mengaku bersalah, dihapuskan dosanya. Kalaupun dia butuh persembahan, maka Yesus mengajarkan di dalam Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan hewan kurban. Dia bentar dulu Pak. Bu Damai kalau bertanya didengar dulu, Bu. Jangan Ibu bertanya, saya menjawab. Jangan kesurupan, jangan kemasukan roh jahat, Bu. Santai. Jangan kerasukan dewa Molok. Santai. Dewa Moloknya disimpan dulu. Kita dialog santai aja. Saya dulu. Oke? Bu Damai Saya dulu. kenapa jadi terus
Ngeretes Bu. Coba didengar dulu. Oke. Kalau Ibu bertanya Bu, jawabannya kan mesti disampaikan supaya tuntas. Kalau nggak tuntas Ibu nggak paham lah Bu. Bapak, saya nggak emosi. Ya, terus beri ruang kepada saya juga untuk menjelaskan. Gantian Bu. Menyesali kesalahan kita. Ketika kita menyesal dengan kesalahan kita, besoknya apakah kita tidak mau melakukan kesalahan lagi? Ya, kalau melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi. Bertobat lagi. Yes. Bertobat lagi. Itu solusi yang diberikan. Bertobat, dan bertobat. Itu solusi. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Bu, satu-satu Bu. Saling mendengar. Ganti-gantian Bu. Ya, ditertibkan dulu coba Bu Dame, agak-agak santai diskusinya. Diskusi aja Bu, kenapa tiba-tiba jadinya Ibu ngomongnya terus. Ya, coba Bu Dame ya. Coba kalau bertanya, kalau lagi dijawab Ibu coba diam dulu lah. Jangan ditimpa suaranya, kapan Ibu ngertinya? Ya, lanjut Bang Juma. Gantian Bu. iya, jadi solusi yang diberikan oleh Yesus dan para nabi ketika melakukan kesalahan ya bertobat. Bertobat dan berusaha meninggalkan kesalahan itu. Bertobat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu solusi. Nah, kalau Ibu mengatakan tidak ada orang bisa, maka Yesus datang untuk mati, dipersembahkan kepada Theos. Nah, setelah Yesus mati di atas salib, dipersembahkan kepada Theos, faktanya masih banyak orang Kristen yang melakukan dosa. Apa solusinya kemudian? Kepada saya, jawab saya Bu. Apa solusinya? Setelah Yesus itu bertobat, setelah orang-orang Yesus datang menghapuskan dosa Kristen, kemudian orang Kristen masih juga melakukan dosa, apa solusinya kemudian? Jawab saya, silakan. Silakan Bu. Solusi saya ya sebagai orang Kristen ya. Bentar dulu, bisa saya ngomong? Bisa saya ngomong ya Pak ya? Oke. Ganti nama temannya Bu ya. Oke, solusinya adalah kita percaya kepada Allah yang kudus. Karena roh Dia yang ada pada kita, sehingga Dia yang datang, Dia mengingatkan kita, rohnya Dia, roh Allah yang ada dalam kita, roh Tuhan yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh jahat dunia. Sehingga ketika roh Tuhan ada dalam kita, itu yang menuntun kita tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Roh Tuhan dulu yang ada pada kita. Kalau roh Tuhan tidak ada pada kita, impossible kita bisa bertobat. Iya, kalau pertanyaan saya Ibu, seperti orang-orang Kristen di negara kita ini yang kita kenal sebagai orang yang taat tapi masih melakukan dosa, bahkan level pendeta, itu solusinya kayak mana? Yesus datang lagi untuk mati gitu. Halo. Saya tidak bisa, sekali lagi Bapak, saya tidak bisa menghakimi orang yang Ya terus gimana solusinya? Saya tanya solusinya gimana? Solusi yang saya tanya. Ayo. Seperti yang Tuhan bilang ketika orang Farisi dan ahli Taurat menghadapkan penjinah itu. Jangan ke sana. Jangan ke sana, Bu. Ini sekarang Yesus telah dipersembahkan ke dewa Theos. Ke Theos. Nah, orang Kristen masih melakukan dosa, solusinya apa? Jawab saya, silakan. Yang tidak berdosa, silakan lempar dia. Silakan lempar dia. Aduh. Itu sendiri yang ngomong kok. Ibu, yang saya tanya, ketika Yesus itu sudah dipersembahkan kepada Theos, lalu orang Kristen penyembah manusia ini kembali melakukan dosa, solusinya apa? Boleh nggak saya jawab? Paham pertanyaannya nggak Bu ya? Bu Dame, paham pertanyaannya Bu? Halo? Bu, paham pertanyaannya? Roh Tuhan itu sendiri yang ada pada kita Halo? untuk tidak melakukan kejahatan. Roh Tuhan itu sendiri. Bu Dame, suaranya ngayun-ngayun, nggak jelas Bang Wan. Suaranya Bang Wan. Iya, putus. Coba kalau Bu Dame nggak bisa jawab, mana tahu teman Kristen yang lain bisa jawab. Boleh, saya boleh jawab nggak? Sebentar. Ya, silakan. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya, ini saya menanggapi sedikit mengenai tadi katanya pertobatan yang disampaikan oleh Ibu Dem bahwa orang Kristen kalau bertobat itu nggak lakukan dosa lagi ya. Kayak gitu yang tadi saya dengar. Jadi ini saya tambahkan sedikit saja bahwa mengenai arti pertobatan dalam Kristen, berarti yang ditinggalkan itu hidup lama, bukan berarti nggak lakukan dosa lagi. Mana ada orang yang suci kayak gitu? Kan nggak ada. Jadi Memang solusinya sudah apa, ada. Bang? Solusinya apa? Solusinya kalau mau bertobat itu, kenapa ada baptisan di agama Kristen? Karena baptisan itu berarti bahwa
di saat kita dibaptis dengan air, itu kita sudah tinggalkan hidup yang lama, dan hidup yang lama ditinggalkan itu, dan kita sudah disematkan oleh Yesus Kristus dengan hidup yang baru. Bukan berarti bahwa tidak melakukan dosa-dosa lagi atau tidak melakukan kesalahan lagi, karena yang suci itu hanya Allah itu sendiri. Kalau Kristen sudah dibaptis, Yesus sudah dipersembahkan kepada Theos, Kristen masih melakukan dosa, solusi penghapusan dosanya seperti apa? Kan gini Bang, itu kan pada 2000 tahun yang lalu Yesus itu kan datang ke dunia, kan dia dilahirkan oleh Ibu Maria, ya benar gitu. Jadi dia sudah menanggung dosa-dosa kita, yang artinya bahwa bukan berarti dia sudah nanggung berarti kita nggak buat dosa lagi. Ya memang namanya manusia pastilah jatuh dalam dosa, tapi ketika kalau kita sudah tinggalkan hidup yang lama dan hidup yang baru menemui hidup kita sudah dibaptis dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, berarti bukan nggak lakukan dosa lagi, masih ada banyak itu, tapi artinya bahwa kita sudah tinggalkan hidup lama dan kita ikuti hidup yang baru, berarti kita sudah sadar dalam kebenaran, kita sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa atau kesalahan, berarti nggak boleh lagi gitu. Bukan berarti ya sudah ditebus oleh Yesus jadi kita lakukan dosa seenak-enaknya, sadar nggak begitu Bang. Iya, solusinya kalau melakukan dosa seperti apa? Solusinya kan tadi dosa-dosa kalian ditebus dengan mempersembahkan darah Yesus kepada Theos. Nah sekarang kalau kalian melakukan Theos dosa itu lagi, siapa, Bang? Ya Theos itu yang di dalam kitab saudara yang menerima persembahan darah. Itu kan Tuhan kalian. Tidak ada seperti itu. Bang, Hai. gini bang, Hai. sedikit. Hai, dengarkan saya. Original teks kitab kalian. Dengarkan. Paulus itu mengirim surat kepada orang Efesus yang menggunakan bahasa Yunani. Yesus bersurat tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Jadi jangan Anda pungkiri itu. Di dalam kitab saudara, original teksnya terang tertulis Theos. Nah, pertanyaan saya, Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Sementara Tuhan yang kami kenal, baik Yahudi maupun Islam, itu meminta persembahan darah hewan. Sementara yang kalian persembahkan adalah darah manusia kepada Theos. Ini yang saya tanya, Theos mana? Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Kalau ada di dalam perjanjian lama Theos minta atau Tuhan minta persembahan darah manusia, berarti kalian benar. Tapi kalau tidak ada, maka carilah Theos yang minta persembahan darah manusia. Karena Theos yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, tidak meminta darah manusia. Itu pertanyaan saya sebenarnya dari tadi. Masalahnya kami tidak percaya Theos, Bapak. Kami percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, baik. Ibu, Yod-Heh-Vaveh yang mereka sebut dengan Adonai atau yang mereka sebut dengan Yehova atau Yahweh, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu tertulis apa? Mungkin Gini Bang, Ibu kalau Dame yang nggak untuk tahu mendalami ya, bahasa, gini Bang, bahasa asli Bible Halo, itu Bang. mungkin Bang Andi bahasa atau asli Bu terjemahan Dame baru saya tahu itu ditulis oleh bahasa Ibrani, saya tahu. itu Ibrani perjanjian lama pula. Bang. Perjanjian lama itu. Kalau perjanjian baru. lama ditulis dalam bahasa Yunani, kalau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Kebalik. Balik Bang, Anda kebalik, belajar di kebalik, mana? kebalik. Gak jelas kalian. Sepertinya nggak paham baca Bible-nya ini yang asli. Aduh. Bu Dame nggak tahu bahwasannya bahasa aslinya Bible itu Yunani, perjanjian baru. Bu Dame? Kok nggak percaya Theos nih? Kenapa? Karena saya nggak ngimanin kalau saya percaya dewa-dewa gitu loh. Saya percaya pada Bukan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu Begitu dewa-dewa iman bukan saya itu. gitu. Tuhan Pertanyaannya bukan itu. Bukan. Pertanyaannya bukan itu, Bu. Ibu nggak tahu kalau Karena dia- Bible itu Bapak, itu tadi perjanjian bilang- barunya tulisannya aslinya Yunani gitu. Tahu nggak Ibu? Terserah mau mereka mendapat dari mana. Yang penting Roh Tuhan itu ada pada saya dan Dia menuntun saya ketika saya melakukan kesalahan atau apa segala macam. Dia menuntun saya untuk tidak melangkah lebih jauh lagi. Karena Roh Tuhan yang ada pada saya lebih besar Berarti nggak tahu, daripada roh-roh. nggak tahu bahasa aslinya Bang Juma, dibaca aja bahasa aslinya Bang Juma biar tahu. Iya, lucu ibu ini ya. Jadi kalau misalnya Gini ya, ibu Pak, mengatakan roh Tuhan, dari mana ibu bisa mengetahui bahwa itu roh Tuhan? Bentar dulu.
Bapak tahu enggak ahli Farisi dan orang-orang Taurat dan ahli Farisi? Ya, Mereka itu Paulus tahu itu. sejarah. Paulus itu orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan marah loh sama mereka gitu. Marah kepada Paulus. Marah, Betul. benar. Kenapa? Karena mereka tahu firman, tapi tidak Tapi menjalankan melakukan. firman. Betul. Sama seperti ibu. Nah, itu. Sama seperti Tidak. ibu. Ibu tahu firman, tapi ibu tidak menjalankan. Itulah ibu. Emang Bapak fasenya dari mana Bapak tahu? Kalau saya tidak melakukan. Kalau ibu Itu. melakukan firman, tidak mungkin ibu menuhankan anak manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Kan itu poinnya. Itu kan menurut pandangan Bapak. Itu Lah, tuh menurut pandangan Bapak. Tapi saya tidak Bagaimana bisa Anda mengatakan itu pandangan saya? Coba Anda terangkan ke saya. Orang yang tidak mengenal Tuhan saya toh. Saya Tuhan tidak Ibu mungkin bisa menghakimi Theos. orang yang tidak mengenal Tuhan saya. Terserah Bapak ngomong apa, tapi roh Tuhan yang ada pada saya. Dari lebih besar mana daripada ibu roh tahu Tuhan. bahwa yang ada di dalam diri ibu itu adalah roh Tuhan, sementara roh Tuhan dan roh iblis itu sama-sama roh. Ibu membedakannya kayak mana? Kayak mana ibu membedakan? Damai sejahtera ya, damai sejahtera, sukacita, hikmat dan segala macam gitu loh. Aduh, itu asumsi ibu aja. Terserah ya, damai sejahtera, roh Tuhan yang ada pada saya membimbing saya untuk bersuka cita gitu loh. Dengan apapun Kalau- masalah yang saya alami dalam Kalau hidup. roh Tuhan pasti membimbing ibu untuk menyembah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, Bu. Kepada Begitu. Tuhan. Jangan Tuhan salah, siapa? Yesus Yang itu- dipersembahkan kepada Theos itu bukan Tuhan, itu manusia. Iman saya, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan jangkauan bola berpikir Bapak itu mungkin tidak. Oke, Gitu loh. oke. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengakui Yesus itu 100% Tuhan, 100% Theos, 100% manusia, sembahan Musa itu 100% manusia enggak? Itu Musa kan sebelum adanya Tuhan Yesus, Nah, sebelum datangnya Tuhan Yesus. berarti Tuhan Anda yang 100% manusia itu Tuhan baru dong. Ayo. Tersiksa ibu nanti kalau dialog runtunannya begitu. ya Bapak ya. Coba runtunannya ya. Musa itu terdapat di perjanjian lama. Lama. Tuhannya 100% Tuhan. Tuhannya Kristen, perjanjian baru 100% Tuhan, 100% manusia. Beda sama enggak Bentar dengan dulu. Tuhannya Nabi Musa? Bentar dulu Bapak. Bentar dulu saya jelaskan dulu. Maksud daripada 100% manusia itu dia mampu lelah, dia mampu haus, makan, bersukacita, bergembira, kan begitu. Apa yang dirasakan oleh manusia dia juga rasakan. Oke, Itu logika sederhananya gini, Bu. Ibu, logika sederhananya gini. Saya menawarkan ke Ibu sebuah cincin. Cincin ini saya katakan ke Ibu, Bu, mau nggak beli cincin saya 100% emas tetapi 100% batu? Mau nggak Ibu beli? Makanya saya bilang jangkauan manusia, jangkauan pola berpikir manusia tidak bisa Anda samakan dengan jangkauan pola berpikir Allah. Manusia jangkauan sama, Ibu, 100% manusia nggak bisa Anda samakan 100% Tuhan. Gimana sih Ibu ini? Manusia menjangkau pola berpikir Allah. Ibu itu terperangkap dengan pernyataan ibu sendiri. Bagaimana mungkin 100% manusia juga 100% Tuhan? Gimana ceritanya Bu ini? Sekali lagi, Ibu yang tidak nyambung. Ibu nggak nyambung. Sekarang saya tawarin cincin saya 100% emas dan 100% karet. Mau ndak? Bu, Tidak ada koherensi, Bapak. Ibu, mau ndak saya kasih ini? Ibu beli cincin saya 100% emas dan 100% karet. Mau ndak? Mau ndak Ibu? Tidak ada koherensi yang bisa. Kalau yang ini tidak ada korelasinya, bagaimana mungkin 100% manusia korelasinya juga 100% Tuhan? Gimana? Ayo, Ibu mengatakan Tuhan Anda 100% manusia. Paham nggak kalau 100% manusia itu kayak mana, Bu? Paham nggak? 100% manusia, ada nggak sisi hewannya? 100% manusia, ada nggak sisi malaikatnya? Gini ya Pak ya, gini dulu. Kalau pola berpikirnya seperti itu, Dunia itu kan mencari ya bang logika ya. kacau saya rasa.
Kalau Justru- kalau berpikirnya jadi kalau Justru bisa ibu yang kacau. Anda mengatakan Yesus Nabi itu manusia 100%. Bentar dulu, Nabi itu manusia toh? Yes, Benar nggak? Yesus manusia. Yes. Terus? Saya imanin bahwasannya Yesus itu maksud daripada 100% manusia dan 100% Allah, 100% manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia itu dirasakan oleh Allah sendiri. Berarti gitu dia loh. bukan Tuhan. Dalam wujud manusia. Berarti dia bukan Tuhan karena dia 100% manusia, berarti dia 100% bukan Bentar Tuhan. dulu. Betul nggak? Bentar dulu. Maksudnya itu adalah dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Selama manusia itu ada di bumi, dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, penderitaan manusia ini selama Endingnya, ada di bumi. Dia endingnya merasakan untuk itu. untuk apa Tuhan menjadi manusia? Untuk dipersembahkan kepada Theos, betul? Fungsinya supaya dia tahu ternyata memang itu perintah daripada Allah, dia diturunkan untuk itu gitu loh. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Bapaknya sendiri yang ngirim dia gitu. Untuk menjadi yang apa? ngirim utus dia. Untuk menjadi apa? Menjadi utusan atau menjadi Tuhan? Untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Merasakan penderitaannya itu. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Untuk menebus manusia gitu loh. Dengan Untuk cara apa menebus Yesus menyelamatkan? Dengan cara mati dipersembahkan kepada Theos. datang kepada Allah. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Itu kan menurut iman percaya Bapak. Menurut iman percaya Ini ya. pertanyaan di dalam kitabnya orang Yahudi, Bu. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, wajib hukumnya mempersembahkan kambing, domba, sapi, dan juga lembu. Mana dalilnya? Tuhan meminta persembahan manusia. Di mana itu tertulis? Oke, saya jelaskan bisa? Bisa saya ngomong dulu? Anda tidak Tadi menjelaskan. Saya sudah yakin belum Anda pasti mengaburkan. Lihat aja nanti. Bentar dulu. Tadi kan saya sudah Silakan. ngomong tadi di awal. Silakan Anda kaburkan. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan ini. Silakan. Bahwasannya, oke, Abraham kan kalau kami Abraham ya, kalau orang Bapak Ibrahim ya, oke terserah. Abraham kan ngelihat nih, dia mau menginikan anaknya sendiri gitu loh untuk ini kan, untuk diapakan diapakan lah, apa namanya dipersembahkan. Dipersembahkan. Dipersembahkan gitu loh. Tuhan Dipersembahkan. persiapkan persembahan Tuhan untuk sendiri itu. persiapkan persembahan Apa itu. yang dipersiapkan Oke. oleh Tuhan? Hewan atau Kambing manusia? ya? Kambing. Hewan. Oke, Tuhan hewan. saja korbannya hewan. Kok kalian korbannya manusia? Kayak mana ceritanya itu, Bu? Bapak tahu kenapa alasannya? Ya apa alasannya? Karena tak satu pun yang mampu menjangkau manusia kalau bukan Allah sendiri gitu loh. Faktanya Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan. Hayo. Apakah ibu Ya. lebih tahu daripada Tuhan itu sendiri? Hayo. Benar. Karena tidak ada Loh, satu pun Tuhan- yang menjangkau manusia itu kalau dia tidak contoh nih. Itu kata ibu, tapi faktanya Tuhan meminta mempersembahkan hewan kurban. Hayo. Cerdas mana Tuhan daripada ibu? Hebat mana Tuhan daripada ibu? Tuhan meminta persembahan hewan. Ibu mengatakan, itu tidak bisa, harus manusia. Sekarang yang harusnya dituhankan oleh Kristen itu ibu, karena ibu lebih hebat daripada Tuhan. Hayo. Bukan. Karena roh Tuhan yang ada pada saya itu lebih besar dari roh jahat dunia. Gitu. Oh, berarti roh yang ada pada diri ibu lebih besar daripada roh yang ada pada Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Roh-roh jahat. Berarti ya. ibu mengatakan roh Tuhan itu adalah roh jahat. Karena Tuhanlah yang mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Itu Ayo. kan menurut pandangan Bapak. Kalau itu secara ininya tidak Itu seperti itu. Imamat 1 nomor 2, Tuhan minta persembahan hewan. Itu perjanjian lama Bapak. Ayo. Sebelum Tuhan datang. Lah. Sudah, Bapak tahu alasannya kenapa itu? Perjanjian. Sebelum Tuhan itu sendiri Oke, datang. sekarang Yesus taat perjanjian lama atau taat perjanjian baru? Ayo, kitabnya Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, perjanjian lama atau perjanjian baru? Yesus mengajarkan surah-surah Paulus atau apa nih? Ayo. Bentar dulu. Justru karena Yesus sendiri datang, dia yang menggenapi isi Taurat itu Maka sendiri. muncul pengarang-pengarang.
menceritakan asal-asalan tentang Yesus gitu. Termasuk Efesus 5 nomor 2 dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang minta persembahan manusia? Anda belum jawab sampai sekarang.